Oke, kawan-kawan mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait topik wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Bermakna sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografis wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Jadi cara pandang itu cara melihat, ya, melihat. Kalau kita tidak punya cara pandang gitu tertutup, ya akhirnya kita akan terperosok, ya, merabas, kita akan nabrak, ya, kita akan terjerumus dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya cara pandang. Oke ya, Mas Ikhwan, Syafira, Safa, ini cara pandang. Bagaimana kita bayangkan nih kalau kita tidak punya cara pandang, kita tutup begini, kemudian kita jalan. Apa yang terjadi, Mbak Syafira? Nabrak, Pak. Gimana? Gimana, Pak, tadi? Kalau kita tidak punya cara pandang gitu, kemudian kita berjalan, apa yang akan terjadi? Nabrak. Oh, nabrak. Oke, kalau Safa, apa yang akan terjadi apabila kita berjalan tanpa cara pandang yang baik? Nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan, entah mau ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kirian, kita nggak ngerti ini ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya cara pandang, tidak bisa melihat, Mas Ikhwan, tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat ke samping, kanan, kiri, atas, bawah, belakang? Ya, tidak bisa menentukan. Ya, tidak bisa menentukan pilihan mana yang baik ya, mana yang buruk ya, karena kita tidak bisa meneropong, tidak bisa melihat. Nah, inilah gunanya bangsa Indonesia ya. Bangsa ini merujuk pada orang ya, orang yang ada di Indonesia memiliki cara pandang tentang dirinya sendiri dulu, kemudian terhadap lingkungannya. Jadi kita harus sadar dulu ya, saya itu siapa, saya tinggal di mana, apa yang mesti kita perbuat dengan keadaan lingkungan yang demikian. Begitu juga ketika saya tanya ke Mas Ikhwan ya, apakah Mas Ikhwan sudah mengetahui tentang diri Mas Ikhwan itu sendiri? Silahkan Mas Ikhwan. Gimana, Pak? Apakah Mas Ikhwan sudah mengetahui tentang keberadaan diri Mas Ikhwan sendiri? Siapa itu Mas Ikhwan Rahmawan? Silahkan dideskripsikan. Dari nama Ikhwan Rahmawan, lahirnya di Jakarta tanggal 19 Juli 2002. 2002, oke. 2002. Terus apa lagi ya? Mas Ikhwan lahir dari keluarga punya jiwa kreatif. Oh, punya jiwa kreatif ya. Dari keluarga PNI semua ya, Bapak Ibu warga negara Indonesia semua. Iya, PNI semua. Sudah ngerasa sebagai orang Indonesia? Sudah. Sudah. Apa yang akan Mas Ikhwan perbuat? Yang perbuat, maksudnya? Apa yang Mas Ikhwan lakukan sebagai konsekuensi Mas Ikhwan sebagai warga negara Indonesia? Apa ya? Mas Ikhwan sudah tahu bahwa lingkungan Indonesia demikian ya keadaannya. Silahkan dideskripsikan bagaimana lingkungan masyarakat Indonesia dan apa yang akan Mas Ikhwan lakukan dengan keadaan seperti itu. Kan Indonesia kan apa namanya, Pak? Banyak inian apa sih? Suku, ras, agama. Itu ya maksudnya bisa untuk saling menghargai aja. Oke, jadi sudah tahu bahwa Mas Ikhwan sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat Indonesia, orang Indonesia mengakui dirinya sebagai warga negara Indonesia, maka konsekuensinya melihat lingkungannya yang beragam, multikultur, multiagama, dan lain sebagainya, maka Mas Ikhwan akan menghargai keberagaman tersebut. Nah, inilah cara pandang. Kita sudah sadar diri kita. Oke, saya orang Indonesia, kemudian kita meneropong sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kita, atas kita, belakang kita, bawah kita. Oh, ternyata lingkungannya sangat beragam. Maka yang akan diperbuat Mas Ikhwan adalah menghargai keberagaman tersebut. Ini merupakan salah satu cara pandang sebagai masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ketika kita sudah sadar bahwa kita masyarakat Indonesia, orang Indonesia, kita harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Cara meneropong hidup kita, meneropong lingkungan kita, memperlakukan orang lain, mengelola sumber daya alam, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya ya, seseorang memiliki cara pandang. Begitu ya Mas Ivan, Mas Syafi, Mbak Syafira, Mbak Syafa, dan kawan-kawan mahasiswa yang lain. Mengapa seseorang mesti punya cara pandang, ya, termasuk cara pandang terhadap diri dan lingkungannya sebagai bagian atau konsekuensi logis berada di wilayah Indonesia. Peran pentingnya adalah membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan serta mengisi rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Tadi sudah saya tanya ke teman-teman mahasiswa, kalau kita tidak punya cara pandang, gitu ya, kita berkendara itu bisa nabrak, menerobos, ya, tersesat dan lain sebagainya. Maka kita buka ya pandangan kita miliki cara pandang untuk melihat kehidupan nyata di Indonesia. Oke, kita melihat Indonesia ya perlu peran aktif warga negaranya. Kita bergerak, ya. Kita berkontribusi, kita berpartisipasi. Inilah yang disebut dengan cara pandang kehidupan. Oh, kita mengalami satu masalah ini, oke, kita bergerak, kita berdonasi, kita jadi relawan. Nah, inilah cara. Sehingga kita punya pedomannya untuk melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai warga negara. Oke ya, beda ya rasanya kalau kita melihat dengan kita tidak melihat, ya, tertutup ini rasanya akan sangat berbeda. Oke, faktor pembentuk ya wawasan Nusantara secara geografis ya wilayah Indonesia yang terdiri kurang lebih ya 17.508 pulau besar dan kecil. Maka kita harus sadar bahwa Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, bukan hanya Pulau Sumatera, bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Papua, bukan hanya Sulawesi, bukan hanya Bali saja. Tapi Indonesia itu terdiri dari gugusan pulau besar kecil yang berjumlah kurang lebih 17.508. Ini yang membentuk kita harus memiliki wawasan Nusantara. Jadi kita melihat nih, Indonesia bukan hanya tempat kita berpijak saja, ya, tapi ada di sebelah kanan kita, kiri kita, utara kita, misalnya selatan kita, barat timur kita. Inilah Indo. Dan kita harus siap menerima keberagaman atau kekayaan dari masing-masing daerah tersebut. Budayanya, ya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Ini sebagai kekayaan tak benda, ya, tak benda. Kemudian faktor pembentuk supaya kita memiliki wawasan Nusantara yang kedua adalah manusia. Keberadaan manusia Indonesia yang terdiri dari bisa lebih dari 270 juta jiwa, ya. Sangat besar, ya. Banyak sekali, ya, heterogen, ya. Jadi masyarakatnya heterogen, multi etnis, multi suku, ya, multi agama, dan lain sebagainya. Maka kita harus punya cara pandang. Bagaimana memperlakukan sesama manusia untuk hidup damai berdampingan. Ini penting. Jadi kita punya cara pandang itu juga karena ada manusia yang beragam. Coba kalau kita hanya satu suku saja, hanya satu jenis saja, laki semua, perempuan semua, Jawa semua, ya, atau Sunda semua. Ya, ini namanya tidak heterogen. Maka dengan keadaan masyarakat yang heterogen, yang beragam, kita bisa melihat, oh, di kanan saya ada masyarakat suku ini. Di kiri saya ada masyarakat dengan bahasa daerah seperti ini. Akhirnya kita terbuka wawasan kita. Oke, saya ternyata hidup tidak sendirian. Tidak boleh egois, harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Nah, akhirnya wawasan kita jadi terbuka, ya. Kita punya cara pandang. Kalau di Indonesia hanya ada satu jenis saja, misalnya satu jenis manusia, ya. Ya satu jenis, ya, entah itu bentuk bentuk
etnisnya ya, atau sukunya ya, kemudian budayanya satu saja, kemudian jenis kelaminnya misalnya ya, laki semua perempuan semua kan tidak beragam. Kalau tidak beragam akhirnya kita tumpul di sini, tidak bisa melihat kanan kiri. Karena kalau kita melihat ya udah kok isinya sama, akhirnya tidak punya cara pandang. Ya. Jadi bentuk keberagaman inilah ya, yang harus membuka wawasan kita sebagai manusia Indonesia. Oke, saya hidup tidak sendirian gitu ya. Ada berbagai jenis, ada berbagai bentuk, ada berbagai suku bangsa dan kekayaan alam lainnya. Begitu ya, Mas Ikhwan ya, Safa dan Syafira. Kemudian yang ketiga, yang bisa membentuk seseorang punya wawasan Nusantara khususnya karena wilayah Indonesia yang sangat strategis. Ya, sehingga ada banyak perbedaan karakteristik antara kita yang tinggal di Indonesia sebagai masyarakat asli Indonesia dengan orang lain yang hadir di Indonesia. Jadi karena strategis mudah dikunjungi ya, kemudian banyak daya tariknya sehingga banyak wisatawan manca negara ya dengan bentuk fisik yang beraneka ragam gitu. Ada yang wajahnya oval, bulat, warna rambutnya bervariasi ya, bentuknya yang bergelombang, lurus ya, dan lain sebagainya, dengan cara berpakaian yang berbeda, dengan cara yang berbahasa yang berbeda, maka akan membuka wawasan kita. Oke, kita menerima kehadiran orang lain, ya, tapi kita tetap pada ruh kita sebagai masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita melihat warga negara asing datang ke Indonesia, ya, yang beragam ini, kita terbuka wawasan kita. Oke, ternyata di sana seperti ini, ya, tidak cocok untuk diterapkan di seperti ini. Kita ke satu tempat destinasi wisata misalnya. Kemudian kita melihat ada orang asing seperti ini gitu ya. Oke, itu gaya hidupnya, cara hidupnya dari mereka ya. Nah, kalau kita tidak mungkin melakukan hal. Akhirnya terbukalah wawasan kita. Oke ya, itu tidak tepat, itu tidak sesuai karena tidak berdasarkan nilai-nilai yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, nilai-nilai yang berbuat baik pada sesama dan lain sebagainya. Jadi 3 faktor pembentuk wawasan Nusantara. Secara geografis, ya, manusianya, kemudian lingkungannya. Oke, gitu ya. Mas Ikhwan ya, Syafira, Safa ya. Jadi apapun keberadaan ya, orang lain di sekitar kita, ya, apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, apapun wilayah kita, mau besar kecil pulau ya, dan lain sebagainya, ini kita harus punya cara pandang. Kemudian yang selanjutnya ada unsur ya, unsur wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara memiliki 3 unsur. Yang pertama wadah, ya, wujud dan tata laku. Ya. Jadi ada 3 ini. Pertama wadah nih. Unsur wawasan Nusantara ada wadahnya. Jadi diwadahi dalam satu rangkaian ya, gugusan pulau ya, yang bentuknya bervariasi ya, yang besar kecilnya bervariasi ya, yang luasnya berbeda ya, yang memiliki bentang pantai yang berbeda ya, yang disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oke ya, ini wadahnya. Dan konsekuensinya apa yang ada di dalamnya, apa yang hidup di wilayah tersebut, apa yang menjadi kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, itu tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita harus punya cara pandang ya, meneropong atau melihat wadah ini. Oke, indahnya gugusan Pulau Indonesia ini dengan konsekuensi apapun yang hidup, ya, apapun yang tinggal di wilayah tersebut tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Karena kita sudah melihatnya, kita tidak akan lagi melihat, itu Jawa, itu Sumatera, itu Kalimantan, itu Sulawesi, itu Papua, tidak demikian. Sehingga merasa daerahnya lebih hebat, ya, wilayahnya lebih keren, ya, lebih maju dan lain-lain. Tidak. Karena kita sudah memandang bahwa itu satu. Kerennya di sini juga bisa kita terapkan kerennya di sana, gitu ya. Apa yang menjadi masalah di sana juga jadi masalah di sini. Apapun perbedaan yang ada di wilayah sana tidak akan menjadi masalah di wilayah ini. Jadi kita sudah memiliki wawasan, ya, memiliki cara pandang yang terbuka, ya, terhadap keberagaman yang ada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah wujudnya. Negara Indonesia punya wujud negara kepulauan yang memiliki kedudukan geografis yang khas, memiliki bentang alam yang menarik, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Bahkan sampai ada lagu bahwa tanah kita tanah surga, gitu. Oke, apapun bisa hidup di sini. Ya, Mbak Safira, ya, mau makan jambu Bangkok kan nggak perlu lagi ke Thailand sana, ya. Di Indonesia juga kita temukan, gitu ya, Safira, ya, jambu Bangkok misalnya. Ini contoh saja bahwa tanah kita sangat subur, ya, sangat agraris sekali, ya, bentang alamnya menarik, kekayaan alamnya. Maka bagaimana seharusnya kita memandang ini kekayaan alam yang ada di Indonesia. Apakah akan kita lestarikan, kita jaga, kita gunakan, atau kita jual pada asing? Ataukah mau kita rusak itu bentang alamnya? Apakah pohon hutan khatulistiwanya akan dibakar, ditebang, ya? Nah, ini kalau orang yang punya cara pandang ini, maka akan melakukan hal-hal yang baik, akan melakukan hal yang berguna untuk menjaga bentang alam Indonesia. Oke, itulah wujudnya. Maka perlu dijaga, ya, perlu dijaga. Kemudian yang ketiga ada tata laku. Tata laku ini mestinya mencerminkan sebagai masyarakat yang punya mental bangsa Indonesia. Tinggal di Indonesia, tinggal di sini, ya, dengan keadaan alam yang begini, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka punya tata laku yang baik. Ya. Tinggal di Indonesia ya tidak perlu punya gaya hidup, cara hidup, budaya hidup seperti masyarakat Eropa. Tidak perlu juga punya kebiasaan hidup atau ikut-ikutan, ya, trennya orang Eropa. Jadi kita punya tata laku sendiri, ada unggah-ungguhnya, ada istiadatnya. Yang hidup di sini tentunya memiliki nilai-nilai kebaikan universal. Kita santun kan mau diterapkan di sini, semua juga tetap berlaku. Santunnya masyarakat Indonesia. Dan ini sangat melegenda, sangat terkenal bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang santun, ramah, sopan. Maka jangan dicemari, ya. Jangan dicemari. Ketika jadi warga negara baik, ya, tiba-tiba jadi netizennya jadi baik, ya. Ya, ini tidak boleh, gitu. Harus dijaga ini tata laku. Tata lakunya harus menyesuaikan karena kita sudah punya cara pandang. Tinggal di sini tapi kita bisa meneropong melihat bahwa wilayah lain juga bagian dari kita, ya. Penderitaan, ya, bencana alam yang ada di tempat lain juga penderitaan kita. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kekayaan alam ini juga untuk kita kok. Ya jangan dirusak, gitu. Jangan disia-siakan. Ini namanya tata laku. Saya tinggal di Indonesia, masyarakatnya beragam kok.
Nah, apa yang akan dilakukan? Begitu ya. Syafira ya. Mbak Syafira sadar enggak kalau masyarakat Indonesia sangat beragam. Nah, apa yang akan Mbak Syafira lakukan? Apa sikap Mbak Syafira terhadap keberagaman masyarakat Indonesia? Silakan Syafira. Ya apa ya Pak, toleransi gitu sih Pak, maksudnya ya jadi kalau misalnya ada perbedaan, kan manusia pasti berbeda-beda, beragam, ya tidak apa ya, kayak menjelek-jelekan mungkin seperti itu. Toleran ya, toleran. Kak, ini jadi tata laku sebagai masyarakat Indonesia. Mas Radivan, ya, apa yang akan Mas lakukan ya, atau sifat Mas Radivan ketika melihat orang lain punya pandangan atau pendapat yang berbeda terhadap satu fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia? Apa suara saya terdengar, Pak? Oke. Kalau menurut saya berusaha memahami dulu perspektif dari orang tersebut gitu. Kenapa pemikirannya berbeda? Apakah ada poin yang masuk gitulah, atau poin tersebut hanya sekedar pandangan subjektif yang dikarenakan emosi atau kayak persekutuan terhadap suatu pihak gitu, atau istilahnya bias gitu Kak. Jadi kalau misal tidak ada bias dan memang disebut dalam poin tersebut atau pemahaman yang berbeda tersebut, maka bisa dipikirkan kembali atau diulang kembali, dan nanti saya akan memikirkan apa yang saya pikirkan terhadap sudut pandang itu sendiri, atau terhadap sudut pandang saya juga. Mungkin ada solusi yang baik untuk kedua sudut pandang tersebut. Menurut saya begitu Pak. Oke, bagus. Inilah namanya tata laku ya. Mas Ahmad Azril, ketika kita sudah sadar bahwa kita diwadahi dalam satu wadah yang sama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mas Ahmad Azril tinggal di mana sekarang, Mas Ahmad Azril? Di Jogja, Pak. Di Jogja, tinggal di Jogja. Kemudian ada satu wilayah di luar sana, di luar pulau ya, yang sedang mengalami musibah bencana alam. Apa yang akan Mas Azril lakukan? Tentunya sebagai sesama masyarakat Indonesia, yang pasti kita paling saling empati Pak terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh daerah tersebut atau orang tersebut. Dan mungkin jika kita punya usaha lebih atau punya dana yang lebih untuk dapat membantu teman-teman kita yang di sana, kita dapat menyalurkan dana tersebut ke saudara atau korban yang terdampak gitu Pak. Saling empati gitu Pak. Oke, ya, berempati. Ya. Tentunya empati ini ditindaklanjuti dengan aksi nyata, berdonasi, ya, jadi relawan dan lain sebagainya. Mas Maulana Dafa, ketika kita sudah sadar bahwa wilayah Indonesia ini sangat subur, ya, agraris, bentang alamnya menarik, Mas Maulana Dafa tinggal di mana, Mas Maulana? Di Jogja juga, Pak. Di Jogja. Di Jogja ada Jogja juga, Pak. Ya, di Jogja ada kekayaan alam, ada kekayaan budaya ya. Dan apa yang akan Mas Maulana Dafa lakukan dengan kekayaan alam dan budaya yang ada di wilayah Mas Dafa? Untuk kekayaan alam mungkin bisa dibudidayakan lebih lanjut untuk biar orang yang di luar Jogja itu juga tahu gitu Pak, kalau Jogja itu punya ini. Terus mungkin biar kesannya nggak ketinggalan zaman, mungkin bisa diberikan inovasi Pak. Jadi mungkin kalau kekayaan alam seperti bahan makanan bisa diolah sesuai dengan yang lagi trending gitu Pak. Oke, inilah namanya tata laku. Itu kalau yang budaya alam ya. Kemudian budaya bisa kok dikemas dengan modernisasi, misal nari dengan diiringi musik, alunan musik ya, yang dibuat lighting yang menarik gitu ya. Kemudian dirias ya lebih keren lagi, yang menarik lagi. Ini namanya tata laku. Oke, begitu ya. Nah, Mas Maulana Radivan ya sudah hasil ya, Ivan ya, terima kasih ya sudah memberikan contoh ya bagaimana bertata laku ya, sebaiknya sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian
Ya, wawasan Nusantara ini dipelopori ya dengan pandangan atau pendapat tentang wawasan kewilayahan, ya. Bahwa wilayah itu harus disatukan dulu ya, sehingga masyarakatnya punya cara pandang ya, saat tinggal di tempat tersebut. Cara pandangnya cara pandang yang baik ya. Jadi kita bisa melihat kanan, kiri, depan, atas ya, bawah, belakang kita. Itu dengan cara yang baik karena sudah sadar bahwa kita tinggal di wilayah tersebut. Nah, wawasan kewilayahan ini dulu dipelopori ya, dengan adanya deklarasi Juanda ya di Indonesia dideklarasikan ya, bahwa batas luas laut ya Indonesia yang awalnya ya kalau digambar itu yang berwarna keemasan ini awalnya ya, kemudian dengan adanya deklarasi Juanda ya bahwa luas laut kita menjadi 2 kali lipat lebih, 2,5 kali lipat. Ini secara psikologis ya, secara gamblang saja ya, orang akan berpikir, oke, yang awalnya antar pulau itu terpisah, itu kan seakan-akan jauh ya. Ya, tapi setelah adanya deklarasi Juanda, laut ini sebagai penghubung, secara psikologis kita, oh dekat kok. Oke, tidak terpisah, terhubung ya, nyambung. Sehingga kita akan melihat, kita akan meneropong, kita akan punya cara pandang itu lebih enak. Berbeda kalau pesannya itu terpisah, gitu. Cara pandangnya ya akan berbeda ya, dengan yang terhubung. Ya, saya bisa terhubung dengan Mas Ikhwan. Jadi enak gitu, bisa langsung gitu ya berhubungnya, berkomunikasi, tanya jawab. Tapi kalau saya terpisah ya dengan Mas Ikhwan karena harus melalui perantaranya Mas Azril gitu, kan informasinya tidak bisa langsung nyampe. Kita melihat Mas Ikhwan itu mesti berdasarkan informasi dari Mas Azril dulu. Inilah ilustrasi antara terpisah dengan terhubung secara langsung. Jadi secara nalar sederhana enak ya kalau bisa terhubung, itu rasanya dekat, rasanya nyatu gitu. Oke, inilah manfaat nyata ya yang kita rasakan sampai saat ini ya. Nah, dengan adanya deklarasi Juanda. Di laut yang dulunya sebagai pemisah antar pulau-pulau yang ada di Indonesia akhirnya bisa terhubung, bisa menyatu, dan luas lautnya menjadi 2,5 kali lipat. Oke, kemudian konsepsi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan mestinya dicerminkan dalam tata laku kita berpolitik. Konsekuensinya tinggal di Indonesia ya, dengan sistem politik yang demokratis. Maka demokrasi kita juga harus kita lihat dengan pedoman nilai-nilai Pancasila. Karena kan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa cara pandangnya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasinya pun harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kita tinggalkan cara-cara berpolitik kotor, pragmatis, yang hanya ingin mengejar keuntungan-keuntungan sesaat. Maka jangan sampai mahasiswa terjebak pada polarisasi ya, yang tiap hari hanya adu tweet ya, adu tagar, adu hashtag ya, yang isinya satu mendukung ini menentang ini, yang satu mendukung ini menentang ini ya. Itu namanya tidak berpolitik dengan baik. Apakah pernah Mas Rio temukan hal demikian di media sosial? Silakan Mas Rio. Mic-nya dihidupkan dulu. Bagaimana Pak? Tadi pas Bapak ya, apakah pernah Mas Rio temukan di media sosial bahwa
Media sosial terkadang berisi pertarungan politik pragmatis, ya, polarisasi antara kelompok ini dengan kelompok ini, ya. Kelompok ini selalu mengagung-agungkan si ini dengan menghujat si ini, begitu juga dengan kelompok lainnya. Apakah pernah Mas Rio temukan? Pernah, Pak. Oke. Mungkin di sosial media, Instagram. Ya. Oke. Itu terpola ya antara pendukung si A, sebut saja gitu ya, dengan pendukung si B. Di mata si A, si B tidak pernah baik. Ya. Di mata si B, si A juga tidak pernah baik. Itu juga seterusnya. Nah, apa yang akan Mas Rio lakukan sebagai mahasiswa yang peduli dengan sistem politik yang sehat, baik? Ya. Silakan. Mungkin jika memang mendukung salah satu, misalkan contohnya mendukung kubu A gitu ya Pak, mungkin misalkan mendukung kubu A, jangan mengatakan yang buruk-buruk mengenai kubu B atau mengata-ngatai kubu B begitu. Mungkin dengan begitu akan tercipta politik yang damai gitu Pak. Oke. Karena yang dilakukan si B belum tentu bisa dilakukan si A gitu ya. Yang dilakukan si A belum tentu bisa dilakukan si B. Maka perlu saling melengkapi. Inilah sistem politik yang sehat. Jadi tidak perlu menghujat, menyerang secara personal, merendahkan martabat manusia, sehingga kesannya tidak pernah berdamai antara kelompok A dengan kelompok si B. Bahkan kelompok ini sisa-sisa perseteruan kompetisi di pemilu-pemilu sebelumnya, ini namanya polarisasi begitu ya Mas Rio. Kira-kira Mas Rio tertarik nggak untuk mengikuti hashtag-hashtag yang demikian? Tidak tertarik. Akhirnya kita bosan ya. Udahlah, ngapain sih ikut kayak gini? Mending cari hiburan yang lebih menarik gitu ya Mas Rio ya, ketimbang mengikuti hashtag ya, ikut nge-tweet dan lain sebagainya, atau ikut upload ya, memperkeruh suasana dan lain sebagainya. Oke, kita hindarkan. Karena kita sudah sadar, tadi di awal kita punya cara pandang bahwa lingkungan kita adalah masyarakat yang beragam. Ketika tahu bahwa masyarakat kita beragam, punya pilihan politiknya masing-masing, itu bukan jadi permusuhan. Perbedaan pendapat biasa ya Mas Rio ya. Beda itu bukan berarti musuh. Oke, inilah ya, dalam kehidupan politik. Kemudian dalam kehidupan ekonomi yang ingin kita kedepankan adalah ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan. Mengapa harus demikian? Karena kita punya cara pandang bahwa kita punya saudara kita di sebelah kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur. Ya. Maka kita kembangkan ya ekonomi kekeluargaan. Kita gandeng, kita gendong. Ya. Itu kalau di Jogja ya terkenal ya istilah gandeng-gendong. Gitu ya. Bahwa saudara-saudara kita yang belum mampu, ya, yang belum bisa berjalan sendiri, gitu, kita gendong, ya, kita ajak ya menuju kesuksesan. Kalau sudah bisa berjalan, ya, perlahan ya kita gandeng, ya, jangan sampai tersesat, jangan sampai terjerumus dan bisa kita lepas untuk jalan secara mandiri. Maka perlunya mahasiswa mendukung ekonomi kerakyatan. Karena kita sadar ya, kita hidup itu bertetangga dengan orang lain. Kalau tetangganya punya dagangan jualan ya dibeli ya, Mas Gustavian ya. Kalau temannya punya dagangan ya dilarisi gitu ya. Oke, ini namanya ekonomi kerakyatan ya. Di Kecamatan Sedayu ya, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta punya slogan menarik di wilayah tersebut. Ada, saya kutip nih langsung ya, karena saya melihat langsung ya slogannya itu ada istilah jaguriku, jajan tonggo, jago ya, riko, larisi, konco ya. Jadi kalau tetangga kita jualan, kita beli di tetangga kita. Kita tahu tetangga kita punya anak, punya keluarga, kalau ekonominya tumbuh, bisa menghidupi keluarganya, bisa hidup sejahtera dan lain sebagainya. Kalau teman kita punya dagangan, jualan, ya jangan dicaci maki, jangan dianggap sebagai orang yang cari sensasi, tidak. Tapi ini upaya kemandirian.
Saya sering menemukan mahasiswa di kampus itu sebelum pandemi ya, bawa makanan jajanan pasar kemudian ditaruh di meja taman ya, disediakan kotak, kalau mau jajan silahkan ambil sendiri, bayar sendiri, ambil kembalian sendiri. Pernah menemukan seperti itu Mas Akmal, Dimas? Atau pernah melihat gitu? Belum pernah, Pak. Bah, belum pernah. Ya, nanti kalau sudah kuliah tatap muka secara langsung di kampus akan banyak teman-teman kita, kakak kelas kita ya. Itu bawa jajanan pasar ditaruh di meja taman. Mau jajan, ambil sendiri, bayar sendiri. Nah, ambil kembalian sendiri. Ini namanya ngelarisi konco. Keren. Ini namanya mendukung ekonomi kerakyatan, asasnya kekeluargaan. Kita percaya ya. Yang jual juga percaya, silahkan nih ambil sendiri. Ambil, ya. Ada uang kembalian ya ambil ya. Sesuai ya. Jangan ambil makanan tidak bayar, masih ambil uang kembalian. Nah, ini yang tidak, namanya tidak menerapkan asas kekeluargaan karena merugikan saudara kita. Ya. Nih slogan di Kecamatan Sedayu ya, jago liku, jajan tonggo, larisi konco. Begitu juga nanti ada slogan-slogan lainnya yang sangat luar biasa filosofisnya. Kemudian dalam kehidupan sosial kita ingin mewujudkan masyarakat yang maju merata bersama. Masuk kuliah bareng, kalau bisa lulusnya bareng, suksesnya bareng-bareng, itu enak. Ya. Mau nggak Mas Gustavian yang begitu? Mau ya. Maka kalau orang yang sudah punya cara pandang melihat temannya dalam masa sulit, keadaan sulit, kita ajak ya, kita rangkul, kita bantu, ini namanya kemajuan secara merata. Jangan sampai kita sudah sadar sebagai masyarakat Indonesia kita tinggal dengan orang lain, tidak hidup sendiri ya. Ada orang lain yang sedang dalam keadaan sulit, kita biarkan. Ini tidak tepat. Maka jadilah manusia Indonesia yang peka terhadap lingkungan sosial. Tetangga sakit jenguk, teman sakit jenguk, butuh bantuan siap membantu, tidak punya uang tenaganya tidak mampu pikiran, sumbangkan itu supaya majunya secara merata. Kemudian yang berikutnya adalah budaya itu sebagai satu kesatuan dengan corak yang berbeda. Coraknya berbeda antar daerah itu macam-macam, nggak apa-apa. Karena tidak ada ukuran kuantitatif ataupun kualitatif daerah ini lebih hebat, lebih bagus dari daerah lain. Ada enggak? Mas Azri, oh dari daerah ini lebih bagus daripada daerah ini, ada enggak? Saya rasa enggak, Pak. Enggak, Karena ya. dasar yang sama. Ya. Iya, tepat sekali. Termasuk tidak ada ya ukuran kuantitatif daerah budaya ini dari daerah ini nilainya sekian dari daerah sih kan tidak ada gitu ya, tidak ada ya, tidak ada ukuran kualitatif ataupun kuantitatif. Maka orang yang sudah punya cara pandang terhadap diri dan lingkungannya ya, kita sadar bahwa masyarakat Indonesia multicultural ini ya, kita akan merangkul ya, sebagai satu kesatuan. Apa? Beragam akan lebih menarik. Ada pertunjukan ini kan lebih menarik. Kemudian yang berikutnya HANKAM ya. Sebagai masyarakat Indonesia yang peduli ya, paham terhadap lingkungannya, maka akan berkontribusi dalam upaya bela negara. Banyak caranya, mau perjuangan melalui kemanusiaan, perjuangan melalui pendidikan ya, perjuangan melalui ekonomi bisa kita lakukan ya dalam upaya bela negara. Mau jadi anggota TNI Polri bisa kita lakukan. Karena kita sadar ya, kita tinggal dengan orang lain butuh perlindungan ya. Orang lain perlu dikolaborasi bekerja sama untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsepsi wawasan Nusantara dalam tata laku ya, satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan HANKAM. Ya, kawan-kawan mahasiswa ya, itulah penjelasan ya terkait wawasan Nusantara. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya terkait konsepnya, terkait
implementasinya, masalah-masalah yang kita hadapi dalam implementasinya, dan bagaimana solusi yang mesti kita berikan untuk menjaga utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara pandang kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.